tayangan ini, jangan lupa untuk like dan di subscribe dan di share ke teman tayangan pada saat ini akan bermusyawarah membahas musnik. Adapun maksud dan tujuan musnik sesuai dengan RT yaitu menilai dan mensyahkan laporan pertanggungjawaban pengurus unit K, keputusan-keputusan organisasi di tingkat unit kerja dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ayo kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Jadi arti musnik ini adalah yang dibilang reformasi per 2 tahun ya. Nah, jadi 2 tahun ada yang tergantung ADRT-nya, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun gitu. Tergantung ADRT itu tersendiri. Jadi musnik ini mesti dilakukan setiap ADRT itu sudah habis. Kita harus sudah mulai mengadakan musnik secara, menurut saya mah ya harus resmi gitu ya, menurut saya mah. Adapun yang musnik pertama kali ini kita mau adakan di PTJS Jakarta ini musnik DTP yang mana direncanakan mulai bulan Agustus, bulan apa Pak Eri? Bulan Agustus ya? Ya, insya Allah kita di bulan Agustus. Adapun di mustik ini ada 3 golongan ya Pak Eri ya? Ya. Itu nanti ada, kalau kata saya mah ada semi, ada full, ada ekstra semi, ada yang namanya full. Ya, artinya dalam musnik tersebut bisa terbagi 2 golongan atau terbagi 3 kategori, yaitu bagaimana cara pelaksanaan musnik tersebut. Kalau menurut saya kita ambil waktu tercepat aja ya, istilahnya angket lah gitu ya. Kalau angket kan dikerucutin atau mungkin dipilih di bagiannya masing-masing, ada yang diusung, maksudnya ada 1-2 orang karena udah dipilih di bagiannya masing-masing. Iya. Saya juga nambahin ini mengenai musnik ya, karena yang dibahas musnik saya juga dibilang tahu betul atau tahu banget enggak lah, cuman sekedar tahu. Mungkin saya juga sebenarnya ke serikat sebelah atau bilang aja ke SPMI saya ada pengalaman di situ, terus terang ya. Yang dibilang musnik itu sebenarnya ada 3 bagian. Tadi Pak Doyok juga sama. Kalau di pengetahuan saya ada musnik, pramusnik. Pramusnik itu sebenarnya nggak pernah ada, kecuali yang ada itu yang dibilang pramusnik itu ketika calonnya banyak. Kalau di sini kan nggak mungkin banyak calon, ya nggak banyak calon istilahnya, nggak banyak yang pengen gitu. Nah itu harus ada pramusnik, musyawarah benar-benar gitu, seperti itu sebelum kita terjadi musnik. Sebenarnya nggak jauh beda kayak pemilihan RT, Pildes, Pilpres, atau mungkin dibilang kalau partai politik itu dibilangnya Munas, itu sama aja ya, karena udah ada di organisasi masing-masing seperti itu. Kalau untuk di PUK ya terkenalnya musnik seperti itu, karena salah satunya musnik itu harus dilakukan karena amanat amanat ADART itu harus berjalan. Kalau nggak dijalanin itu berarti keluar dari koridor yang udah ditetapkan oleh federasi atau PO, peraturan organisasi. Itu mau tidak mau harus ya, ganti atau tidak harus juga, karena salah satunya untuk penyegaran di tubuh organisasi itu. Priorisasi. Iya. Iya, harus ada penyegaran. Kalau misalnya takutnya ada salah sangka, kok aceng lagi, itu kan jadi salah kaprah kalau bahasa kita ya. Kalau dibilangnya ada kepentingan pribadi, nah itu salah satunya. Makanya kita tunjukin ke teman-teman, mungkin oh ini kan kebanyakan ini terus terang namanya SPTP itu tingkat RT atau mungkin tingkat perusahaan, hanya ada yang bilang hanya di bawah ketek HRD. Tetapi kalau bisa untuk SPTP ini, karena salah satunya saya juga pengen lebih tahu di serikat pekerja itu, sebenarnya lagi belajar, pengen cari tahu
dipilih sekarang. Nah ini yang saya masih bingung, berarti calonnya belum ada. Nah itu yang harus secepatnya panitia yang dibentuk tim musnik itu harus cepat cari keputusan, atau mungkin dibilang perbagiannya siapa, atau kita mau melaksanakan diusung atau tidak, atau mungkin ada yang mau mencalonkan diri, silahkan ya. Kan kita belum ada keputusan apa kita perbagian GS2 nih, dari 10 orang dipilih dulu di GS2 biar nanti terjadinya nggak terlalu banyak ya. Kalau syukur-syukur sih bener-bener meriah, biar salah satunya kita perkenalan. Tapi kan nggak mungkin juga. Kita punya anggota berapa? 1000 berapa? 1122. Nah itu kalau emang bisa hadir silahkan. Tetapi kan kita mungkin dengan keadaan kita terbatas, kemampuan terbatas. Kalau mungkin ada seperti serikat-serikat yang udah maju, ya pasti ada tim pembentuknya dari DPP, DPC itu mungkin jadi timnya. Kalau kita dari itu, saya minta dari teman-teman juga untuk musiknya nggak terlalu dibahas berulang-ulang, karena salah satunya itu amanah dari ADART-nya, terus juga dari federasi itu, dari serikat pekerja itu harus dilaksanakan. Terus juga salah satunya kenapa harus ada musik, karena salah satunya itu sebenarnya bagus, karena harus ada perputaran dari si pengurus, dari misalnya dari ketuanya geser ganti. Salah satunya mungkin persetaraan kemampuan. Kalau misalnya bahasa saya, mungkin bahasa internetnya bukan seperti itu, saya nggak tahu atau nggak bisa bahasa-bahasa yang bagus gitu. Cuman ya bahasa-bahasa kita ini sehari-hari aja gitu. Karena salah satunya yang tadinya kita tidak memahami bisa jadi paham. Contoh seperti ini, kan dulu kita nggak tahu harus bentuk musik, harus seperti apa. Ternyata kita seperti ini. Salah satunya sebenarnya pengalaman buat kita, ilmu buat kita juga seperti itu. Kita buat belajar lah, sederhana tapi terlaksana. Ada buat istilahnya laporan ke Dinasker seperti itu. Nah untuk angket ini gimana? Tapi mungkin untuk tanya jawabnya saya juga istilahnya nggak menguasai lah, cuman sekedar tahu lah dari pengalaman yang udah saya tahu kemarin gitu. Mungkin dari saya cukup itu ya. Yang belum terpecahkan itu mungkin menurut saya di sini yang dibilang angket ya, calonnya gitu ya. Tidak terlalu terpikir untuk mentoring untuk masalah ini, karena seperti yang dibilang kita kan untuk sekarang tidak mengekor ke serikat manapun gitu. Jadi kita independen, jadi kita semuanya belajar dari sini untuk kepentingan kita bersama. Jadi ini saya sama tim kemarin sudah mencoba mewacanakan mau seperti apa pelaksanaan musnik di SPTP, dan mungkin langsung saja mau saya jelasin sedikit, banyak sih nggak sedikit, dan mungkin mau langsung minta pencerahannya aja Pak, dimana misalkan ada yang memang kurang tepat atau lebih tepatnya seperti apa dan segala macam. Yang pertama untuk penjaringan bakal calon sendiri Pak. Jadi yang pertama memang opsi yang terbaiknya adalah kita menunggu orang-orang yang memang bersedia untuk mengajukan diri ya. Tapi saya pikir itu kecil kemungkinan, walaupun tidak menutup kemungkinan, tapi sepertinya kecil kemungkinan untuk orang mau datang dan bilang saya mengajukan diri untuk jadi calon gitu. Jadi saya pilih untuk opsi kedua. Jadi saya kemarin sudah coba untuk minta data seluruh anggota SPTP di PTJS Jakarta, dan hasil pengecekan mungkin ini hampir 95% ini orangnya masih ada di PTJS Jakarta. Jadi berarti data karyawan ya? Data karyawan. Berarti data karyawan, bukan data anggota SPTP. Iya, ini data anggota SPTP. Saya udah coba di angka 15 orang, 35 orang, bahkan ada yang sampai 109 kalau nggak salah. Jadi yang pertama ini setelah semua korlap pegang data, jadi saya mau minta tolong ke korlapnya untuk dicek. Mungkin kalau misalkan berbagian ini lebih mudah untuk dicek untuk masalah
karyawannya. Jadi ada berapa orang dari data yang masing-masing pegang. Ini jumlah karyawannya ada berapa orang? Maaf saya potong. Iya. Termasuk yang baru kemarin Madeok yang udah dapat KPA ya? Ini ya? Iya. Oke. Berarti ini keseluruhan. Iya, ini keseluruhan terupdate. Artinya ini kalau misalkan dibilang pemilu, menurut saya ini yang punya hak pilih, ini yang punya hak suara. Ini nanti saya minta ke korlamnya masing-masing untuk dicek karyawannya, ada berapa orang karyawannya dari setiap bagian. Nanti setelah kita tahu ini karyawannya, salah satu syaratnya adalah minimal 3 bulan keanggotaan ya Pak. Ya. 3 bulan keanggotaan. Untuk menjadi calon. Betul, untuk menjadi calon. Nah nanti di saat dua faktor itu sudah terlihat, jadi siapa yang memang sudah karyawan tetap dan siapa yang memang sudah lebih dari 3 bulan menjadi anggota, itu mau kita tandain Pak. Kita tandain di sini, kita tandain dulu. Nah orang-orang yang ada di tandanya itu yang kita lempar ke masyarakat untuk mereka pilih salah satu untuk mereka usung Usung di perbagiannya masing-masing. Ya karena satu tujuannya kenapa harus perbagian, karena saya berharapnya walaupun misalkan Pak Doyok terkenal sampai ke JS2 atau sebaliknya Pak Nanang terkenal sampai ke JS1, tapi saya berharapnya masyarakat di JS1 mereka mengusungnya untuk di JS1 dulu. Iya betul. Ya Pak, supaya lebih merata gitu Pak, supaya ada nama-nama baru yang memang masalah kompetensi kita nggak tahu seberapa kompeten, tapi jika dikasih kesempatan insya Allah semuanya berkembang gitu Pak. Jadi dari situ nanti jumlah dari orang-orang yang sudah ditandain nanti kita lempar ke masyarakat. Jadi setiap anggota SPTP itu berhak untuk tulis satu nama di perbagiannya yang sudah kita tandain. Jadi rencananya 2 atau 3 teratas yang suaranya paling banyak itu yang kita anggap itu diusung oleh masyarakat. Saya jawab ya. Iya. Kalau untuk perbagiannya oke, seperti itu. Kalau bakal calon semua itu kebanyakan. Yang minimal dikerucutin lagi orang yang tadi dari perbagiannya 2 orang atau 3 orang nggak apa-apa. Itu bisa dikumpulkan di sini dan kita di voting ulang lagi di sini. Sebetulnya pengerucutan awal itu pengerucutan pertama, langkah pertama kita tanya kesiapan dari pribadi yang memang diusung Pak. Iya. Dan mungkin tidak. Ya, kalau diusung itu menurut saya siap tidak siap harus siap. Iya, harusnya seperti itu. Contoh awalnya dari 30 bakal calon 30 ini mereka screening dulu. Siapa misalkan dari JS1 kandidatnya nih 1, 2, 3 nya suara terbanyak. Ya itu dari JS2 1, 2, 3 nya suara terbanyak. Nah, itu digabungin. Nah, itu udah jadi calon Pak. Ya. Nah, dari pemilihan itu suara terbanyak itu udah jadi calon. Ya. Misalkan di casting atau di JS1 suara terbanyaknya Asep, Adul, sama Amir gitu ya. Nah, itu udah calon Pak. Ya. Nah, nanti JS2-nya calon. Ya. Nanti pemilihan lagi Pak. Iya betul. Nah, Sisalah 5 misalnya. kalau menurut saya itu bukan menghemat waktu Pak. Ini mencangkut berapa tempat pemungutan. Saya kembali lagi ke panitia. Berapa mau pakai tempat pemilihan. Karena dari 1000 pengalaman saya 500 orang aja ini sudah makan waktu hampir dari jam 7 sampai jam 2 itu belum selesai. Kalau hadir semua, ya mau Pak datang ke tempat itu harus hadir. Iya kan? Jadi gini Pak. Jadi saya sih sebenarnya ini untuk 1.200 itu kita berharap mereka jadi pemilih aktif yang benar-benar mereka milih satu nama yang memang telah dicalonkan gitu Pak. Tapi karena misalkan online itu kita terkendala dengan SDM yang notabene nggak semua mengerti tentang email dan segala macam gitu Pak. Jadi kita mempermudah mereka untuk kita kasih data ke mereka. Jadi kayak misalkan pagi kita masuk jam 7, jam 8 ya. Misalkan korlapnya ngatur dulu kerjaan deh 1 jam sampai 2 jam. Di jam 8 atau di jam 9 mereka bagiin kertas suaranya ke per orang. Mereka bagiin kertas suaranya ke per orang. Calon ya, kalau misalkan udah jadi calon, di
di situ udah tertera namanya. Jadi nanti di sore harinya kita tarik lagi Pak surat suara. Jadi kita nggak perlu tempat untuk pemungutan suara. Jadi rencananya seperti itu Pak. Ya, tapi bikin contoh saja. Siapapun pilihannya, ketika ada yang jadi, kamu pilih Prabowo, yang jadi Jokowi, misalkan ya. Jadi rakyat siapa? Jokowi. Terus jadi presidennya siapa? Tetap aja harus milih. Terus adapun ada atau tidaknya, Pak Suryana jangan berkecil hati. Suatu saat pasti ada salah satu di antara kita semua banyak. Pasti ada, tapi bukan saya. Selesai. Ya. Pasti ada, jangan berkecil hati Suryana. Siapapun dia, ya, tapi yang enggak bukan saya. Ya. Jadi begitu Pak. Siapapun calonnya dari manapun semua berhak untuk memilih. Nah seperti itu kan judulnya. Tadi masalah pengerucutan berkali-kali ya, 1 kali untuk ini, 2 kali. Tapi saya rasa singkatan dari Pak Doyok tadi 1 kali untuk mencalonkan, langsung pemilihan. Jadi singkat waktunya. Adapun cara pemilihan ada yang di JS 1 pun ada beberapa bagiannya. Di situ ada kan udah jadi nih misalkan calon ada berapa 5 dari mana-mana tuh. Terakhir hasil akhirnya 5 orang kan. Nah, tetap aja dia pilih kan semua orang. Nah itu cara milihnya. Betul tadi Pak Heri, nggak usah bikin aula gitu ya. Tetap bisa ke tempat saya ada berapa orang. Nih pilih nih siapa aja yang lu suka gitu kan. Kasih deklarasi colok lipat masukin. Iya kan? Seperti itu mungkin cara kerjanya. Nah, jadi nggak makan waktu tempat, nggak harus menyediakan tempat yang kuat, enggak. Menurut saya sih. Hemat biaya lah istilahnya. Nah, itu penting. Apa ini seperti ini makan biaya enggak? Iya. Kecil kan? Hah? Loba eueuhna. Iya ya. Terus dikit lagi. Terus masalah pembicaraan ya. Maaf, saya saya sendiri nih, 1 gaptek, kedua gagap berbahasa juga. Banyak yang nggak tahu bahasa yang intelek. Jadi ketika kita bicara yang bahasanya intelek, tolong garis bawahi dengan bahasa terjemahnya, transitnya ya, seperti itu. Ceplosan. Jadi terjemahnya harus ada. Gitu. Nggak semua paham masalah bahasa intelek loh, termasuk saya. Ya, terima kasih. Pemilihan bisa ketua kan, itu masing-masing harus ada visi dan misi dong. Kalau di dalam ruangan, ketuanya calon-calon siapa, visi dan misinya apa gitu. Untuk karyawan untuk memilih harus tahu visi dan misinya dong. Kita konsep keselip gaji yang bagian ceker ke anak buah. Saya nggak tahu kalau bagian lain. Ngomongin bagian saya aja. Sebelum jam 4 10 menit gak boleh ngebagiin apapun. Kenapa? Itu warna masih dalam tanda kutip masih jam kerja aktif. Kurang 10 menit kan ada yang nyapu tuh misalnya gitu, atau mungkin kurang 5 menit. Nah waktu itu nanti kan si ceker itu aktif. Orang-orang duduk standby di tempat bagiin. Kalau ya itu tadi kendala kata Pak Nurdian. Kalau orang itu tahu muka-mukanya, tapi mayoritas kalau ceker paham. Cuman permasalahannya ceker ke korlapnya ini ya itu yang harus dalam bahasanya lincah. Iya betul Pak Aceh. Tapi kalau untuk Musnik dari kami dari pengurus Musnik untuk hasil hari ini. Insya Allah hari terhitung dari sekarang pulang sampai hari Jumat, Sabtu, Minggu mungkin ya. Saya akan siapin surat pemberitahuan dan permohonan nama-nama yang akan dicalonkan dari masing-masing bagian. Berarti ada sedikit perubahan yang tadinya mau survei ke masyarakat, sekarang jadi langsung tanya ke para petingginya aja siapa yang kira-kira mampu untuk menjadi calon. Dan hari Senin insya Allah semuanya sudah bisa disampaikan ke pimpinan. Dan mudah-mudahan hari Rabu itu pertemuan berikutnya saya sudah bawa surat itu yang telah ditandatangani oleh pemimpin beserta nama-nama anggotanya, nama-nama calon yang mau kita calonkan yang ditunjuk dari masing-masing bagiannya.
Maaf, tapi orangnya enggak ya? Orangnya belum Pak. Oke, lanjut Pak. Iya, karena yang tadi saya bilang khawatirnya ada 1-2 korlap yang masih kesulitan. Oke, siap. Jadi kalau langsung didatangkan tiba-tiba yang JS2 udah bawa tapi yang JS1 belum. Nanti harus ada datang yang kedua kalinya. Khawatirnya begitu Pak. Ya, siap. Jadi di ini dulu kalau misalkan sudah dikumpulkan data ternyata semua korlap alhamdulillah sudah ada. Mungkin di pertemuan berikutnya di minggu depannya baru kita datangkan calonnya plus perwakilan yang 10 orang itu Pak. Gitu. Baru nanti kalau misalkan udah ada calon dan udah ada bakal calon dan udah ada perwakilan, di situ langsung digelar voting yang pertama untuk penentuan calon. Nanti setelah ada calon baru masuk obrolannya ke masalah pemilu. Oke. Ya, mau pemilunya di dalam atau pemilunya mau ditarik sekalian musnik biar nyewa bisnya sekali, tapi langsung perkenalan. Idealnya sih sebetulnya seperti itu. Betul yang Bang Adul bilang, sebelum milih orang harus tahu dulu yang mau dipilih itu nawarin apa. Nah, cuma kendala pertama yang kita pikirkan adalah musnik itu kita biasanya bawa yang sudah jadi. Musnik itu biasanya kita bawa yang sudah jadi. Sementara kalau misalkan kita bawa anggota setelah jadi, otomatis visi dan misinya mentah karena si ketuanya sudah terpilih. Kalau misalkan mau ngejual visi misi dulu untuk pemilu, harusnya musnik itu sekalian pemilu. Jadi visi misi dulu, pemilihan, lanjut musnik. Jadi kalau misalkan pemilunya udah, baru orang nyampein visi misi percuma. Nah itu mungkin yang PR besarnya buat kita. Tapi untuk sementara step by step dulu, kita tentukan dulu bakal calon, nanti diobrolin di sini. Setelah semua dari masing-masing bagian punya calonnya, pertemuan berikutnya kita bawa calonnya beserta perwakilan dari masing-masing bagian untuk pengerucutan jadi calon. Setelah calon mungkin nanti internal lagi untuk musnik mau seperti apa, mau pemilu langsung musnik atau pemilu dulu terus musnik. Itu masalah bis mungkin nanti dilanjutin pada yang sabar. Jadi kayak itu aja.